Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Kita bertemu lagi ya dalam pertemuan kedua mata kuliah pemastian mutu sediaan farmasi. Dan kita hari ini akan membahas mengenai produksi dan IPC ya teman-teman ya. Baik, kita langsung saja ya teman-teman masuk ke bagian yang pertama yaitu tentang produksi ya. Jadi ada sebuah prinsip produksi obat yang harus dilaksanakan dan diterapkan di industri farmasi, yaitu bahwa produksi hendaklah dilaksanakan dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dan memenuhi ketentuan CPOP yang menjamin senantiasa menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan mutu serta memenuhi ketentuan izin pembuatan dan izin edar. Teman-teman, salah satu usaha ya atau cara untuk dapat memproduksi sediaan obat yang bermutu baik tentunya yaitu dengan didukung oleh sarana atau ruangan yang baik pula. Sehingga di industri farmasi kita akan mengenal berbagai macam klasifikasi kebersihan ruang produksi. Untuk referensinya, teman-teman dapat membaca informasi lebih lengkapnya pada Peraturan Badan POM Nomor 34 Tahun 2018 tentang CPOP. Dan di sini akan saya berikan seperti kesimpulannya ya teman-teman, yaitu terkait dengan klasifikasi ruang produksi. Itu kita mengenal ada 5 klasifikasi kelas, yaitu kelas A, B, C, D, dan E. Nah, kelas A, B, C, dan D sendiri itu adalah klasifikasi ruang produksi yang nantinya digunakan untuk memproduksi sediaan steril. Sedangkan untuk kelas E, itu nanti kita mengenal ada dua macam, yaitu kelas E umum dan E khusus. Nanti akan kita bahas perbedaannya ya teman-teman ya. Dimana kelas E itu digunakan untuk memproduksi sediaan non-steril. Teman-teman tentunya sudah paham ya perbedaan sediaan steril dan non-steril serta contoh-contoh produknya. Jadi kalau seperti tablet, kemudian salep yang digunakan secara topikal, kemudian sirup, nah itu termasuk dalam sediaan non-steril. Tetapi kalau kita berbicara misalnya injeksi, infus, tetes mata, nah itu adalah contoh-contoh sediaan steril. Sehingga dengan adanya klasifikasi kebersihan ruang produksi ini, tentu saja untuk memproses suatu produk obat, nanti harus disesuaikan klasifikasi ruangan yang tepat untuk memproses sediaan tersebut itu di ruang kelas apa. Nah, kemudian teman-teman, persyaratan lain untuk pembuatan produk steril itu dirangkum dalam Aneks 1 pada CPOP tahun 2018, yaitu yang membahas mengenai pembuatan produk steril. Kemudian ruangan lain yang tidak diklasifikasikan dilindungi sesuai tingkat perlindungan yang dibutuhkan. Jadi itu beberapa catatan atau beberapa hal yang penting berkaitan dengan klasifikasi kebersihan ruang produksi. Oke, sekarang kita coba melihat ya teman-teman, apa sih perbedaan dari ruang kelas A, B, C, D, dan E. Jadi yang pertama teman-teman yang membedakan adalah terkait dengan syarat jumlah maksimum partikel di dalam ruangan tersebut. Jadi nanti kalau terkait dengan jumlah maksimum partikel, kita akan mengenal adanya istilah kondisi non-operasional dengan istilah kondisi operasional. Nah, jadi kondisi non-operasional itu adalah suatu kondisi pada saat di dalam sebuah ruangan produksi itu peralatannya sudah terpasang dengan lengkap, siap untuk melaksanakan proses produksi, tetapi tidak ada operator di dalam ruangan tersebut. Nah, sedangkan kondisi operasional itu adalah kondisi pada saat ruangan produksi itu sedang digunakan untuk memproses
pembuatan sediaan, dan ada operator yang ada di dalam ruangan tersebut. Jadi itu perbedaan untuk kondisi non-operasional dengan kondisi operasional. Nah, kita coba lihat ya teman-teman, salah satu contohnya yaitu pada klasifikasi kelas A ya teman-teman. Ini pada bagian paling atas. Nah, untuk ruangan yang termasuk atau dikategorikan kelas A itu mempunyai syarat jumlah maksimum partikel per meter kubik yang diperbolehkan, yaitu untuk ukuran yang lebih besar atau sama dengan 0,5 mikron berjumlah maksimal 3.520 partikel. Sedangkan untuk partikel yang berukuran lebih besar atau sama dengan 5 mikron, itu hanya diperbolehkan maksimal ada 20 partikel. Ini. Itu contoh untuk kondisi non-operasional. Nah, bagaimana dengan kondisi operasional pada kelas A? Ternyata syaratnya sama dengan kondisi non-operasional ya teman-teman, yaitu bahwa jumlah partikel dengan ukuran lebih besar atau sama dengan 0,5 mikron itu sejumlah maksimal 3.520, dan untuk partikel yang berukuran lebih besar atau sama dengan 5 mikron itu maksimal 20. Jadi dengan keterangan tadi teman-teman, saya harap teman-teman nanti bisa membaca atau memahami terkait dengan tabel jumlah maksimum partikel yang ada di slide ini ya teman-teman ya. Nah, kita coba untuk membandingkan dengan kelas E ya teman-teman. Tadi kita ingat kembali ya, kelas A, B, C, dan D itu digunakan untuk produksi sediaan steril, sedangkan kelas E itu digunakan untuk memproduksi sediaan non-steril. Kita lihat apa perbedaannya teman-teman. Nah, ternyata kalau untuk kelas E pada kondisi non-operasional itu jumlah maksimum partikel per meter kubik yang diperbolehkan untuk partikel yang mempunyai ukuran lebih besar atau sama dengan 0,5 mikron sejumlah 3.520.000 partikel. Sedangkan untuk partikel yang ukurannya lebih besar atau sama dengan 5 mikron, itu maksimal adalah 29.000 partikel. Sedangkan pada kondisi operasional itu tidak ada persyaratan atau tidak ditetapkan persyaratan jumlah maksimum partikel. Sehingga dari sini kita tentunya juga bisa mengambil kesimpulan ya teman-teman, bahwa produk steril itu memang suatu produk yang membutuhkan perhatian ekstra atau khusus, sehingga dari kondisi ruangan pun itu sudah ada pengendalian atau batasan yang sangat ketat ya terkait dengan jumlah maksimum partikelnya. Oke, nah selain terkait dengan jumlah maksimum partikel yang diperbolehkan dalam ruangan yang sudah kita bahas pada slide sebelumnya, maka yang membedakan kelas A, B, C, D, dan E itu adalah terkait dengan rekomendasi tata udaranya. Nah, teman-teman di sini dapat saksikan ya, khusus untuk kelas A ya, ada catatan penting yang harus kita ingat bahwa yang dimaksud dengan kelas kebersihan ruangan A itu harus mempunyai tata udara di bawah aliran udara laminer atau laminar air flow. Ya, apa yang dimaksud dengan aliran udara laminer? Aliran udara laminer itu adalah aliran udara satu arah, biasanya dari arah atas menuju ke bawah, begitu seterusnya. Lawan dari aliran udara laminer itu adalah aliran udara turbulen, teman-teman. Jadi kalau turbulen itu aliran udaranya dia acak, tidak teratur. Nah, khusus kelas A itu harus ada fasilitas yang nanti bisa membuat aliran udaranya itu menjadi laminer. Sedangkan untuk kelas B dan C itu termasuk dalam kategori ruang steril, itu tidak membutuhkan atau tidak diwajibkan adanya laminar air flow.
Nah, tetapi teman-teman kalau kita lihat dari syarat suhu dan kelembaban ya teman-teman di kolom yang ini, untuk kelas A, B, dan C itu semuanya sama rekomendasinya bahwa suhunya itu adalah 16 sampai 25 derajat, sedangkan kelembaban nisbinya itu 45 sampai 55%. Itu. Nah, kemudian untuk efisiensi saringan udaranya, jadi di ruangan kelas A, B, dan C itu direkomendasikan untuk adanya saringan udara yang mempunyai efisiensi untuk kelas A itu adalah 99,995%. B juga sama 99,995%. Nah, ini biasanya adalah menggunakan filter udara tipe H14. Kemudian untuk ruang C ya, itu filternya sedikit di bawah standar H14 yaitu tipe H13 dengan efisiensi penyaringan udara sebesar 99,95%. Gitu. Itu untuk saringan udaranya. Kemudian yang kolom selanjutnya yaitu terkait dengan pertukaran udara per jam ya teman-teman. Jadi untuk kelas A itu LAF-nya itu harus mempunyai kecepatan udara berkisar 0,36 hingga 0,54 meter per detik. Sedangkan untuk kelas B dan C alirannya itu biasanya turbulen dengan pertukaran udara minimal 20 kali per jam. Seperti itu. Kemudian untuk kelas D ya teman-teman itu agak sedikit berbeda jika dibandingkan dengan persyaratan ruang kelas A, B, dan C. Jadi contoh untuk kelas D itu adalah ruangan bersih yang dia rekomendasi suhunya itu adalah 20-27 derajat Celcius. Dengan kelembaban lebih luas ya teman-teman rentangnya yaitu berkisar 40-60%. Kelas D juga bisa menggunakan saringan udara dengan efisiensi 75% ya, atau juga jika mau menggunakan H13 itu juga tidak apa-apa. Nah, pertukaran udaranya sama dengan kelas B dan C yaitu minimal 20 kali per jam. Nah, setelah kita melihat perbedaan antara masing-masing kelas ruangan A, B, C, dan D ya teman-teman. Jadi kita ingat kembali bahwa kelas A, B, C, dan D itu adalah kelas-kelas produksi yang digunakan untuk membuat sediaan steril. Nah, kalau gitu kegiatannya apa sih yang boleh dilakukan di masing-masing kelas tersebut? Gitu. Oke, contoh yaitu adalah pada kelas kebersihan A ya teman-teman. Nah, di sini ada keterangan contoh proses yang boleh dilakukan di kelas A, yaitu proses pengolahan dan pengisian produk yang dibuat secara aseptis. Jadi, aseptis itu adalah suatu proses pembuatan produk steril yang nanti produk tersebut itu tidak dilakukan sterilisasi akhir atau tidak dilakukan autoclave setelah produk tersebut dikemas dalam kemasan primer. Nah, aseptis itu biasanya lawannya atau yang salah satu lagi proses pembuatan steril selain aseptis adalah proses pembuatan steril dengan metode sterilisasi akhir. Nah, kalau proses pembuatan obat steril dengan metode sterilisasi akhir, itu dia nanti setelah produk dikemas dalam kemasan primer, maka akan dilakukan sterilisasi dengan menggunakan autoclave. Seperti itu. Jadi, apabila kita mempunyai produk yang nanti akan dibuat secara aseptis, maka produk steril tersebut proses pengolahan dan pengisian ke dalam kemasan primer harus kita lakukan di ruangan kelas A. Nah, apalagi kegiatan yang direkomendasikan di ruang kelas A, yaitu terkait dengan contoh kegiatan pengisian salep mata, bubuk, dan suspensi steril. Jadi kalau sudah membuat sediaan salep dan kemudian akan dimasukkan ke dalam tube, ya salep mata teman-teman, nah itu
dilakukan pengisiannya itu di kelas A. Begitu juga kalau misalnya akan mengisikan serbuk steril ya ke dalam vial seperti itu. Nah, itu juga dilakukan di kelas A. Kemudian untuk ruangan kelas B, teman-teman. Jadi ruangan kelas B itu adalah lingkungan latar belakang zona kelas A untuk pengolahan dan pengisian aseptis. Nah, apa sih yang dimaksud dengan lingkungan latar belakang zona kelas A? Baik, saya coba gambarkan sedikit ya, teman-teman ya. Nah, apabila di ruangan produksi ya, ini kita gambarkan misalnya ini adalah zona kelas A, maka area-area yang berbatasan langsung dengan kelas A ini tadi, itulah yang dimaksud dengan lingkungan latar belakang. Kelas A ini tadi kan ada LAF ya teman-teman ya, sedangkan kalau kelas B itu tidak ada. Nah, sehingga kalau di area ini itu adalah dia sedang ada kegiatan proses aseptis, maka lingkungan yang bersinggungan langsung dengan kelas A itu harus memenuhi kriteria kebersihan ruangan kelas B. Seperti itu. Jadi itu adalah keterangan lingkungan latar belakang zona kelas A untuk pengolahan dan pengisian aseptis. Kemudian untuk yang ketiga yaitu kelas C atau sering juga kita sebut dengan ruang steril, teman-teman ya. Jadi untuk kelas C itu contoh kegiatan yang boleh dilakukan adalah pembuatan larutan apabila ada resiko. Jadi contohnya pembuatan larutan apabila ada resiko ini misalnya kita membuat atau memproduksi sediaan itu wadahnya atau penampungnya itu tidak tertutup gitu. Jadi misalnya kita melakukan pencampuran dengan menggunakan beker gelas yang ukuran besar begitu ya teman-teman. Artinya kan itu mulutnya tidak tertutup ya, mulut bekernya. Nah, sehingga dengan adanya wadah pencampuran yang tidak tertutup ini tadi, itu nanti khawatirnya akan meningkatkan resiko adanya cemaran. Sehingga untuk pembuatan produk yang seperti ini itu dimaksud ada pembuatan larutan yang kemungkinan cukup besar resikonya. Nah, itu proses pembuatannya dilakukan di kelas C. Kemudian selain pembuatan larutan bila ada resiko ya teman-teman, untuk pengisian produk non-aseptis atau produk-produk yang nanti disterilisasi akhir itu juga dilakukan di kelas C. Jadi misalnya kita akan membuat injeksi begitu ya, yang dia nanti akan disterilisasi akhir. Injeksinya itu dikemas dalam kemasan ampul misalnya karena berupa larutan. Nah, maka nanti setelah selesai pembuatan larutan, maka diisikan ke dalam ampul, itu mesinnya harus diletakkan di ruangan kelas C, teman-teman. Seperti itu. Dan yang terakhir, untuk klasifikasi kelas yang untuk produksi sediaan steril, itu adalah kelas D yang terkategori sebagai kelas yang bersih, ya teman-teman. Nah, itu contohnya kegiatan yang dilakukan di situ adalah pembuatan obat steril dengan sterilisasi akhir. Jadi bedakan antara ini ya teman-teman, pembuatan dengan pengisian teman-teman. Jadi kalau pembuatan itu proses pencampurannya. Jadi kalau kita mau membuat injeksi ya, nantinya akan disterilisasi akhir, maka proses pembuatannya atau pelarutan bahan-bahannya itu dapat kita lakukan di kelas D. Tetapi nanti setelah dilarutkan dan pencampuran bahannya selesai, kemudian larutan tersebut akan diisikan ke dalam kemasan primernya, yaitu contoh ampul. Nah, itu prosesnya harus berpindah ke kelas C. Seperti itu. Jadi, itu ya teman-teman terkait dengan rekomendasi tata udara beserta contoh-contoh kegiatan yang dilakukan di ruang kelas A, B, C, dan D.
Oke, setelah kita membahas untuk kelas A, B, C, dan D, maka sekarang kita akan membahas klasifikasi ruangan untuk kelas E ya. Tadi sudah sempat saya singgung di awal bahwa untuk kelas kebersihan E itu kita akan mengenal dua jenis, yaitu yang termasuk E umum dengan E khusus, teman-teman. Nah, apa yang membedakan kelas E ini, antara E umum dengan E khusus? Kita lihat, kalau parameter suhu, maka itu sama. Rekomendasi suhunya adalah 20 sampai dengan 27 derajat Celcius. Tetapi kalau kita lihat pada syarat kelembaban nisbi, yaitu E umum itu kelembaban nisbinya maksimal 70%. Sedangkan E khusus itu maksimalnya adalah 40%. Nah, apa sih maksudnya kelembaban nisbi? Jadi kelembaban nisbi ini ya teman-teman, itu gambarannya adalah untuk memberikan gambaran tingkat kelembaban yang ada di dalam udara di sekitar kita. Jadi semakin tinggi nilai kelembaban nisbinya, maka kandungan air dalam udara tersebut juga semakin tinggi. Jadi kalau untuk kelas E umum dengan E khusus, itu kelembaban udaranya batasannya itu lebih tinggi yang E umum. Nah, kenapa seperti ini? Jadi memang sengaja dibuat berbeda untuk syarat kelembaban udaranya, karena ini adalah untuk memproduksi sediaan. Kalau untuk kelas E khusus, itu peruntukannya adalah untuk pengolahan bahan-bahan yang mempunyai sifat higroskopis. Gitu. Kita ingat kembali, sifat higroskopis itu adalah suatu sifat dari bahan yang dia itu mempunyai kemampuan untuk menyerap air atau lembab dari udara itu sangat tinggi. Kalau kita biarkan produk-produk higroskopis ini kita proses pada ruangan dengan kelembaban udara yang tinggi, otomatis produk-produk tersebut juga akan menyerap air yang ada di dalam udara. Biasanya akibatnya obatnya itu akan menjadi basah atau lembek seperti itu. Sehingga tentu saja ini membutuhkan suatu treatment atau penanganan desain ruangan yang sedikit berbeda dengan jika kita memproduksi sediaan yang non higroskopis seperti itu. Nah, sedangkan untuk kelas E umum ya itu adalah ruang pengolahan dan pengemasan primer obat non steril. Jadi kelas E itu teman-teman tidak hanya untuk ruang pengolahan saja, tetapi juga untuk melakukan pengemasan primer dari obat non steril. Jadi kalau misalnya kita sudah selesai mencetak tablet, kemudian akan kita lakukan pengemasan di dalam kemasan strip, blister, atau botol, begitu ya. Maka pengemasannya untuk pengemasan primernya itu juga dilakukan di ruangan kelas E, gitu. Pun juga sama dengan pembuatan sediaan topikal, contohnya salep, kecuali salep mata ya, karena salep mata itu kan juga produk yang harus steril, maka kalau untuk sediaan salep mata itu dilakukan di ruang kelas A, seperti itu. Demikian tadi terkait dengan rekomendasi tata udara sudah selesai kita bahas, mulai dari kelas A, B, C, D, serta kelas E umum dengan E khusus. Untuk pertukaran udara sama ya teman-teman, E umum maupun E khusus yaitu 6-20 kali. Nah, pertukaran udara ini menjadi sesuatu hal yang cukup penting untuk diatur untuk mencegah adanya kontaminasi silang, teman-teman. Jadi kontaminasi silang itu adalah suatu kontaminasi atau cemaran yang berasal dari misalnya debu obat yang lain yang kemudian mencemari obat jenis yang lainnya, seperti itu. Jadi dengan adanya sistem pertukaran udara nanti diharapkan dapat mencegah adanya kontaminasi silang. Kemudian pertukaran udara juga nanti akan menentukan kecepatan pemulihan kondisi ruangan dari kondisi operasional kembali ke kondisi non operasional.
Nah, waktu pemulihan yang disarankan ya, jadi pemulihan dari kondisi operasional ke kondisi non operasional itu adalah berkisar 15 sampai 20 menit. Jadi demikian tadi teman-teman ya terkait dengan klasifikasi ruangan produksi, dan selanjutnya kita akan membahas mengenai alur produksi obat. Oke. Alur produksi obat itu diawali dengan persiapan bahan baku dan bahan pengemas. Ya, dimana setelah kita siapkan bahan baku dan bahan pengemas ini nanti, maka tahapan yang selanjutnya dilakukan adalah proses penimbangan. Kemudian jadi penimbangan bahan-bahan dan penimbangan bahan pengemas sesuai dengan kebutuhan. Kemudian setelah dilakukan penimbangan, itu kita melakukan processing atau pengolahan. Jadi suatu tahapan-tahapan prosedur untuk merubah bahan awal menjadi sebuah produk, begitu ya, menjadi produk ruahan. Nah, nanti setelah menjadi produk ruahan akan dilakukan pengemasan primer, kemudian pengemasan sekunder, dan akan menjadi obat jadi. Gitu. Nah, staging atau ruang staging itu adalah istilah untuk menggambarkan ruang penimbangan, teman-teman. Nah, kemudian di sini ada juga istilah produk antara dengan produk ruahan ya. Produk antara itu adalah produk yang masih memerlukan lebih dari satu tahapan proses untuk menjadi obat jadi. Gitu. Contohnya apa? Kita ingat ya, teman-teman. Misalnya kita ingin membuat tablet ya, teman-teman. Tablet dengan metode granulasi basah ya, teman-teman ya. Oke, kalau kita ingin membuat tablet dengan metode granulasi basah ya, kita ingat awalnya kan kita mencampur serbuk ya, serbuk. Kemudian setelah serbuk ini kita campur, kita tambahkan larutan pengikat ya, contohnya larutan pengikat. Kita granulasi sehingga menjadi granul basah. Granul basah kita oven atau kita keringkan, kemudian menjadi granul kering. Nah, artinya granul kering ini kan sudah berbeda sifatnya dengan serbuk yang awal ini ya, teman-teman ya. Nah, ini kita sebut dengan salah satu contoh produk antara. Granul kering, kalau kita lanjutkan lagi prosesnya ditambah dengan fase luar ya, maka akan menjadi granul siap cetak ya. Nah, granul siap cetak nanti kalau kita lanjutkan ke proses pencetakan, hasilnya akan menjadi tablet. Nah, kalau memang sediaan akhirnya itu dikehendaki tablet, teman-teman, jadi kalau andai kata tabletnya tidak memerlukan penyalutan ya, maka setelah menjadi tablet dia itu siap untuk dikemas, maka tablet ini disebut dengan produk ruahan. Gitu. Tetapi kalau misalnya tablet ini nanti harus ada proses penyalutan terlebih dahulu, ya, jadi kalau tabletnya nanti adalah tablet salut ya teman-teman, maka saat dia masih berbentuk tablet itu dia adalah produk antara. Tetapi kalau dia sudah menjadi tablet salut, maka dia adalah produk ruahan. Jadi itu teman-teman ya, saya harap teman-teman sudah bisa membedakan apa itu produk antara dengan apa itu produk ruahan. Nah, kita masuk ke tahapan yang pertama ya teman-teman, yaitu tahap penimbangan atau staging ya. Oke, jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam proses penimbangan atau staging ya. Jadi kalau dari segi klasifikasi bangunan, teman-teman, penimbangan itu nanti kita sesuaikan ya. Kalau kita menimbang untuk bahan-bahan yang nantinya digunakan untuk membuat sediaan non-steril, maka proses penimbangan kita lakukan di kelas E umum atau E khusus. Tetapi kalau kita sedang akan menimbang untuk
bahan-bahan yang nantinya digunakan untuk membuat sediaan steril, maka kita melakukan di ruangan kelas A atau di bawah LAF, seperti itu. Kemudian untuk timbangan atau bangunan harus mempunyai landasan timbang yang kokoh. Biasanya terbuat dari meja beton sehingga tidak mudah goyah ya teman-teman. Kemudian dilengkapi sarana cuci alat dan dust extractor, cukup luas ya untuk kegiatan penimbangan. Seperti itu. Itu terkait dengan bangunan. Kemudian yang kedua, itu kita juga harus memperhatikan peralatan yang digunakan. Jadi untuk alat timbangnya, teman-teman, kita juga harus menyesuaikan ya jumlah beban yang akan kita timbang dengan kapasitas alat timbangnya. Jadi kalau kita hanya ingin menimbang dalam skala kecil, contohnya dalam skala gram, ya kita gunakan timbangan yang memang dia kapasitasnya untuk skala gram. Tetapi kalau kita akan menimbang bahan yang jumlahnya dalam skala kilo bahkan ratusan kilo begitu ya, maka kita gunakan alat timbang yang kapasitasnya juga puluhan atau ratusan kilo. Jadi harus disesuaikan. Dan satu lagi yang penting bahwa alat ukur atau alat timbang yang kita gunakan itu harus alat yang dikalibrasi. Itu. Jadi kalibrasi itu kan untuk meyakinkan bahwa alat tersebut memberikan hasil pembacaan seperti yang kita inginkan atau kita harapkan. Seperti itu. Selanjutnya, alat pengambil bahan terbuat dari bahan yang tidak memberikan cemaran atau bereaksi dengan bahan yang ditimbang atau ditakar. Jadi, alat sampling atau alat yang digunakan untuk mengambil bahan itu harus inert ya atau tidak bereaksi dan juga tidak mengeluarkan partikel-partikel yang kemudian nanti bisa mengganggu atau mencemari bahan yang kita timbang. Jadi alatnya biasanya kita menggunakan bahan yang terbuat dari stainless steel, teman-teman. Jadi tidak mudah berkarat, gitu teman-teman ya. Kemudian juga mempunyai sarana pembersih yang sesuai dan tidak memberikan cemaran terhadap bahan yang ditimbang atau ditakar. Sehingga untuk tujuan ini biasanya kalau kita membersihkan sesuatu itu kita menggunakan penghisap debu atau vacuum cleaner. Kemudian secara administratif teman-teman ya juga harus mempunyai catatan dari setiap penimbangan atau pengukuran atau sering kita sebut dengan logbook ya. Jadi kalau petugas itu melakukan penimbangan, dia harus mencatat aktivitas maupun jenis bahan yang dia timbang di buku logbook. Gitu. Kemudian yang terakhir yaitu terkait dengan tenaga penimbang, teman-teman ya. Jadi untuk tenaga penimbang itu diharapkan mempunyai kecakapan atau pelatihan yang cukup. Dan untuk kegiatan penimbangan dilakukan oleh 2 orang, yaitu 1 orang sebagai penimbang dan 1 orang lagi sebagai pemeriksa. Ya, baik. Dalam proses penimbangan bahan ya itu terdiri dari beberapa tahapan ya teman-teman. Seperti yang dapat teman-teman saksikan di layar ini, itu ada beberapa gambaran tahapan dalam penimbangan bahan. Tahap yang pertama yaitu pemilihan dan pengambilan bahan awal yang ingin ditimbang dari gudang penyimpanan. Jadi bahan-bahan yang akan ditimbang itu dipilih terlebih dahulu, kemudian diambil dan masuk ke tahap yang kedua yaitu tahap pembersihan wadah luar. Sebelum nanti wadah bahan tersebut itu dimasukkan ke ruang timbang atau ruang staging. Jadi dibersihkan dengan biasanya menggunakan kanebo atau vacuum cleaner sehingga partikel-partikel kotoran yang berada di wadah itu bisa diminimalisir karena kalau debu-debunya masih banyak yang menempel nanti kan khawatirnya pada saat dimasukkan ke ruang staging yang tingkat kebersihannya itu mirip dengan ruang produksi nanti ruang produksinya menjadi terkontaminasi terlalu banyak ya partikelnya seperti itu. Setelah wadah luarnya dibersihkan, masuk ke tahap selanjutnya yaitu proses penimbangan. Nah, di sini teman-teman dapat menyaksikan ya, salah satunya adalah terkait dengan perbedaan seragam teman-teman.
Kalau pada gambar yang bagian atas ya, petugas yang baru mengambil dan memilih bahan, kemudian membersihkan bahan, itu kan masih menggunakan pakaian tangan pendek ya, kemudian tidak menggunakan penutup kepala, hanya memang menggunakan masker dan sarung tangan. Artinya masih banyak bagian permukaan tubuh dia yang kontak dengan udara luar. Sedangkan kalau teman-teman lihat pada gambar yang sebelah bawah ini ya teman-teman. Nah, ini petugas penimbangan itu sudah menggunakan pakaian atau baju yang mirip dengan area operator yang bekerja di daerah produksi begitu. Jadi menggunakan pakaian wear pack yang tertutup mulai dari atas yaitu di bagian kepala sampai dengan kaki, kemudian menggunakan masker ya. Maskernya ini bisa disesuaikan dengan tingkat resiko. Jadi kalau misalnya bahannya atau debunya itu tidak terlalu banyak, mungkin bisa menggunakan masker yang biasa. Tetapi kalau kira-kira kontaminasi debunya itu terlalu besar, bisa menggunakan respirator atau masker yang mempunyai efisiensi tinggi ya teman-teman, seperti yang teman-teman lihat digunakan oleh petugas yang melakukan penimbangan ini tadi gitu. Nah teman-teman juga melihat untuk proses penimbangan ini dilakukan oleh dua orang personel ya, di mana satu personel nanti bertugas untuk melakukan penimbangan dan satu lagi bertugas untuk melakukan pengawasan. Nah, pengawasan apa sih yang dilakukan oleh petugas yang kedua? Jadi yang pertama adalah terkait dengan kondisi ruangan ya, kondisi suhu dan ruangan untuk melakukan proses penimbangan. Apakah memenuhi persyaratan yang seharusnya? Kemudian yang kedua, alat timbang yang akan digunakan, apakah masih dalam batas kalibrasi atau tidak? Kemudian yang ketiga, memeriksa apakah bahan yang akan ditimbang itu sesuai dengan bahan yang memang dibutuhkan begitu. Jadi jangan sampai terjadi kesalahan bahan. Dan yang terakhir itu adalah melihat apakah jumlah yang ditimbang sudah sesuai dengan jumlah yang diinginkan di dalam bulk production order. Gitu. Jadi dengan adanya cross check ya yang dilakukan oleh petugas timbang maupun pemeriksa, diharapkan itu dapat mencegah atau meminimalisir adanya kesalahan dalam proses penimbangan bahan. Gitu. Nah, bahan yang sudah ditimbang, teman-teman, itu biasanya akan diberikan label identitas ya. Seperti tampak di gambar itu, plastiknya sudah diberikan tempelan label ya. Jadi untuk menunjukkan identitas bahannya, nomor batch-nya, kemudian digunakan untuk produk apa, dan beratnya itu berapa. Dan biasanya nanti di label tersebut itu akan ada sign atau tanda tangan dari kedua petugas tersebut yang melakukan proses penimbangan. Jika sudah diberi label, maka bahan tersebut kemudian diikat atau ditutup dengan baik. Setelah itu masuk ke fase terakhir, yaitu semua bahan yang digunakan untuk setiap proses produksi satu macam obat, biasanya itu akan dikumpulkan menjadi satu ya. Jadi seperti yang teman-teman lihat di sini ada beberapa troli ya. Jadi satu troli ini biasanya untuk satu produksi obat, teman-teman. Jadi sudah dikumpulkan menjadi satu sehingga tidak terpisah-pisah gitu ya. Artinya kalau mau membuat produk A, ya berarti nanti mengambil troli yang memang produk tersebut. Seluruh bahannya sudah disiapkan di dalam troli tersebut. Gitu. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti bahan siap untuk diserah terimakan ke bagian produksi. Nanti tinggal bagian produksi akan melakukan proses selanjutnya, yaitu proses pengolahan atau processing. Oke. Tahapan yang kedua yaitu pengolahan atau processing. Jadi di sini ada beberapa contoh kegiatan ya yang dilakukan. Yang pertama yaitu proses pencetakan tablet dengan mesin rotary punch. Teman-teman bisa lihat di sini. Jadi kalau di industri farmasi biasanya untuk pencetakan tablet sudah menggunakan rotary punch ya teman-teman. Satu mesin seperti ini punch-nya bisa sekitar 30 sampai 50. Jadi satu kali running atau satu kali putaran bisa mencetak sekitar 30 sampai 50 tablet. Nah,
Kemudian pada gambar yang bagian tengah, teman-teman ya, dapat melihat sebenarnya ini prosesnya sama mencetak tablet juga. Tetapi yang tampak mencolok adalah sumber sinar untuk ruangan tersebut ya. Kalau di bagian kiri, teman-teman melihat ruangannya terlihat terang begitu ya, karena mungkin menggunakan sumber pencahayaan seperti neon. Sedangkan untuk yang di tengah itu terlihat agak temaram ya teman-teman. Jadi dia ini menggunakan sumber pencahayaannya adalah lampu natrium. Nah, kenapa sampai dia harus bersusah payah seperti itu? Karena di sini yang dilakukan proses itu adalah untuk obat-obatan atau zat aktif yang biasanya mempunyai sifat peka terhadap cahaya. Sehingga dia kalau terkena cahaya yang dari neon atau bolam biasa, itu biasanya dia akan mudah terdegradasi. Sehingga untuk mencegah hal tersebut, itu digunakan sumber cahaya atau sumber lampu natrium yang mempunyai energi foton rendah, sehingga juga stabilitas zat aktifnya itu dapat lebih dijaga. Tuh. Kemudian untuk yang gambar paling kanan ya teman-teman, di sebelah kanan ini teman-teman bisa melihat ada mesin yang siap digunakan untuk proses produksi, tetapi tidak ada operator di dalamnya. Jadi kalau teman-teman ingat pada pengklasifikasian ruangan produksi ya, tadi ada kondisi operasional dan ada kondisi non operasional. Pada gambar yang kiri, karena ada petugas atau operator di dalam ruangan proses, maka ini disebut kondisi operasional ya. Sedangkan pada gambar sebelah kanan tidak ada operator di sini, maka di sini gambar sebelah kanan itu adalah kondisi non operasional. Jadi ini contoh kegiatan pencetakan tablet atau pengolahan yang dilakukan di industri farmasi ya. Oke. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses pengolahan atau processing. Jadi yang pertama adalah harus dilakukan pemantauan suhu dan kelembaban ruangan. Jadi harus dilakukan pemantauan secara berkala terkait dengan suhu dan kelembaban ruangan. Caranya adalah biasanya dengan meletakkan alat yang namanya termohigrometer. Jadi suatu ruangan produksi yang sedang ada kegiatan proses pembuatan obat, biasanya di situ diletakkan alat termohigrometer sehingga akan diketahui jika ada perubahan baik suhu maupun kelembaban. Nah, kalau misalnya terjadi ya perubahan suhu dan kelembaban, misalnya mula-mula cerah kemudian hujan deras begitu ya, sehingga suhu dan kelembabannya berubah dan menjadi tidak masuk persyaratan, maka kegiatan pengolahan tersebut atau proses itu harus dihentikan sampai dengan nanti suhu dan kelembaban ruangannya itu bisa memenuhi persyaratan kembali. Dihentikan itu dalam artian semua balok obatnya juga langsung diwadahi dan ditutup dengan rapat ya, tidak terpapar dengan udara di sekitar, karena kalau tidak nanti harus ada seperti prosedur perubahan pengolahan produk seperti itu. Nah, selain adanya pemantauan suhu dan kelembaban ruangan, ya, harus juga ada pemantauan kebersihan peralatan produksi. Jadi semua peralatan yang akan digunakan untuk memproses itu harus dipastikan kebersihannya. Gitu. Nah, suatu label yang menunjukkan bahwa alat produksi tersebut itu bersih biasanya adalah dengan adanya label Cleantech ya. Jadi label Cleantech di situ akan menyebutkan nama alatnya apa, kemudian akan digunakan untuk memproses produksi apa, seperti itu. Nah, kalau sudah ada label Cleantech artinya QC sudah mengecek bahwa peralatan tersebut memang sudah betul-betul bersih dan layak digunakan untuk membuat obat. Parameter yang kedua yang perlu diperhatikan adalah pengecekan nomor batch sebagai identitas obat jadi yang akan diproduksi.
Jadi sudah pasti memproduksi obat itu harus sudah mempunyai nomor batch ya, dan harus di cross check kebenarannya. Jangan sampai nanti terjadi ketidaksesuaian antara identitas produk dengan nomor batch yang dituliskan. Kemudian yang ketiga, harus tersedia label jenis kegiatan dan nomor batch produk yang sedang diproses dalam ruangan tersebut. Artinya di setiap ruangan produksi yang sedang ada kegiatan proses pembuatan obat, maka nanti di bagian luar harus ditempeli label yang menunjukkan atau menginformasikan jenis kegiatan, kemudian nama dan nomor batch produknya. Nanti kalau ada supervisor produksi atau departemen lain ya yang kemudian ingin mengetahui di situ sedang ada kegiatan apa atau proses apa, mereka tidak perlu bertanya ke operator atau tidak perlu masuk begitu ke ruangan proses, karena dengan melihat label yang ada di luar ruangan tersebut itu sudah memperoleh informasi terkait dengan itu tadi, kegiatan dan nama produk serta nomor batch yang sedang diproses. Kemudian yang keempat yaitu terkait dengan operator. Jadi operator yang melakukan proses produksi obat itu harus mengenakan pakaian dan APD atau alat pelindung diri yang disesuaikan dengan produk yang dibuat. Jadi kalau secara standar mungkin teman-teman tadi sudah melihat ya gambarannya, dan di sini juga ada gambaran ya, di gambar yang sebelah kiri itu adalah APD yang standar ya untuk orang yang melakukan kegiatan proses pengolahan, sedangkan yang di sebelah kanan itu teman-teman melihat dia menggunakan masker respirator khusus. Nah, mungkin operator tersebut sedang melakukan suatu proses produksi obat yang dia mempunyai tingkatan debu yang cukup besar, atau debu-debu tersebut itu walaupun dalam jumlah yang kecil tetapi jika terhirup maka dapat mengakibatkan iritasi maupun efek samping yang lain, sehingga operator tersebut harus menggunakan masker dengan tingkat efisiensi yang sangat baik. Kemudian selanjutnya wadah bahan baku harus diberi identitas yang jelas. Kemudian pelumas yang digunakan untuk mesin juga harus menggunakan pelumas yang food grade. Artinya contohnya di sini adalah misalnya pada mesin cetak begitu ya, untuk mengurangi gesekan antara punch dan die, kemudian diberikan pelumas ya, maka pelumas tersebut haruslah pelumas yang food grade. Artinya andai kata dia tercampur dengan bahan obat itu tidak menjadi suatu bahan yang membahayakan. Dan terakhir teman-teman ya, harus ada pemantauan kualitas lingkungan kerja secara periodik. Jadi tidak boleh memantau kualitas lingkungan itu hanya pada tahap awal dan akhir saja, tetapi harus secara berkala dilakukan pengecekan untuk memastikan tadi ya bahwa ruangan selama proses itu betul-betul memenuhi persyaratan yang seharusnya. Oke, selanjutnya teman-teman, ini ya beberapa ringkasan hal ya yang urut dan penting untuk diperhatikan pada proses pengolahan juga, yaitu yang pertama dari segi bangunan ya teman-teman. Mulai dari kelas ruangan yang digunakan untuk proses produksi itu harus sudah diperhatikan apakah sedang memproduksi sediaan non steril atau steril, dan nanti di antara klasifikasi ruangan yang ada nanti itu prosesnya lebih tepatnya di ruang yang apa. Kemudian dari segi bangunan juga harus aman dan nyaman untuk aktivitas processing. Kemudian cukup luas pada saat produksi puncak dan telah dinyatakan bersih untuk dipakai. Itu dari segi bangunan. Kemudian dari segi administrasi harus ada catatan pengolahan batch yang harus selalu berada pada tahap yang aktif ya teman-teman. Dan ketiga, dari sistem telah divalidasi. Keempat, kalau dari segi peralatan ya itu tidak bereaksi dengan bahan yang diproses. Alatnya juga terbuat dari bahan yang tidak mencemari bahan baku yang diproses. Kemudian alat bebas dari cemaran produk sebelumnya, artinya peralatan itu sudah dicuci bersih begitu sebelum digunakan untuk proses pembuatan obat yang lain. Kemudian telah dinyatakan bersih dan siap untuk dipakai.
Kemudian peralatan yang digunakan juga sebaiknya bukan manual ya, dan telah dilakukan kualifikasi. Tuh. Kemudian dari segi operator, teman-teman ya, itu harus mendapat pendidikan atau pelatihan yang cukup ya, baik dari langsung di tempat kerja maupun pelatihan di luar tempat kerja. Contoh kalau pelatihan langsung di tempat kerja itu misalnya terkait dengan pengoperasian alat, kemudian terkait dengan adjusting, cara membongkar maupun memasang kembali alat dengan tepat misalnya. Kemudian kalau pelatihan di luar tempat kerja itu contohnya ya mungkin pelatihan terkait dengan safety ya, keamanan begitu, kemudian bagaimana menangani misalnya terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan atau contohnya kecelakaan kerja seperti itu, teman-teman. Baik. Poin yang selanjutnya bahwa pada tahapan pengolahan atau processing itu akan ada yang namanya IPC atau in process control gitu. Jadi IPC nanti akan kita bahas pada bab selanjutnya yaitu pengujian yang dilakukan selama proses produksi berjalan. Dan IPC ini juga ada juga yang dilakukan pada saat pengemasan primer ya. Kemudian juga pengambilan sampel baik itu retain sampel diambil setelah dilakukan proses pengemasan sekunder. Kemudian terkait dengan sanitasi ruangan ya. Jadi sanitasi ruangan itu bagaimana cara membersihkan ruangan yang telah selesai digunakan untuk proses maupun mempersiapkan ruangan yang akan digunakan untuk proses produksi sebuah obat. Nah, yang disanitasi tidak hanya ruangan saja, tetapi juga peralatan ya. Jadi cara membersihkan peralatan juga harus menggunakan cara atau sistem yang telah divalidasi, memakai peralatan yang tidak mencemari produk, kemudian memakai bahan sanitasi yang mudah dihilangkan dari permukaan peralatan dan tidak bereaksi dengan peralatan. Kemudian jika peralatan itu sudah selesai dibersihkan, nanti akan dikemas atau disimpan dan kemudian diberikan label dengan batas waktu tertentu. Proses pembersihan sendiri, teman-teman, bisa dilakukan baik itu di ruang pencucian maupun di ruangan produksi. Atau sering disebut kalau pembersihannya itu berada di ruangan produksi, itu sering kita sebut dengan cleaning in place. Jadi apabila part-part mesin begitu yang memang kecil atau masih bisa dipindahkan dicuci di ruang pencucian, maka biasanya akan dilakukan di ruang pencucian ya. Tetapi kalau misalnya bodi mesinnya yang tidak mungkin untuk kita pindahkan dari ruangan produksi menuju ke ruang pencucian, tentunya akan kita lakukan pembersihan di tempat ya atau di ruangan produksi atau tadi kita sebut dengan cleaning in place. Demikian tadi terkait dengan proses pengolahan atau produksi, baik itu sediaan steril maupun non steril ya teman-teman ya.